Ini ada hal yang menarik yang saya lihat di pound sterling ya. Sorry di gold ya. Ini situasinya polanya kalau di Elliott Wave modern ini pola yang kompleks ya. Ya standar biasa ya kalau kita berbicara menganalisa teknikal Elliott Wave modern ini di time frame yang lebih kecil, maka kekomplekan polanya akan hadir seperti ini. Ini padahal ini di time frame H4 padahal ini. Biasanya kalau time frame H4 itu lebih sederhana ya. Tapi di sini terlihat di H4 saja kalau di gold ini kompleks. Nah, biasanya kalau hal-hal seperti ini terjadi karena ini berada di area uh, genap, segmen genap atau segmen korektif di time frame yang lebih besarnya. Ya, coba kita perhatikan di time frame katakanlah daily. Ya, betul. Jadi betul di daily ini di area selama ini memang terbangun sebuah yang ini adalah sebuah kanal paralel ya yang menghubungkan top bottom, tapi dia agak uh, condong ke arah kanan atas ya. Ya, seperti ini. Dan ini sedang berada di puncak kanal paralelnya, di atas kanal paralel. Dengan situasinya adalah kita perhatikan kalau dengan yang sebelumnya, walaupun ini terjadi katakanlah sebuah bangunan yang kompleks di sini ya, tapi dibandingkan ini lebih kompleks. Bisa jadi ini menunjukkan sebuah sinyal bahwa ini merupakan topnya yang akan terakhir. Ya. Terakhir di sini dan dia akan jatuh ke sini. Minimal ya mengikuti pola ini. Tapi ini di sini di topnya masih terlihat kompleks ya. Coba kita lihat di weekly ya. Saya ingin lihat di weekly seperti apa. Oh iya iya. Ini di weekly terlihat bahwa memang ini berada dalam posisi yang top minggu terakhir ya. Ini harga terakhir yang paling tinggi saya sepertinya ini. Bukan minggu lagi ini. Jadi betul di sini seperti apa? Bangunannya adalah bangunan yang menandakan sebuah yang akan katakanlah ini apakah menjadi sebuah reversal. Kalau lihat dari sini 1 2 3 ya. 1 2 3 ini X. Ini X. Ini X ini adalah kayaknya dia bagusnya begini. Nah, gitu. X-nya di siang ini. Kalau yang weekly. Dan ini adalah bangunan katakanlah kalau ini kita bicara ini X, maka ini 1, ini baru 1 ke atas. Jadi ini bisa jadi bangunannya 1, 2, 3 seperti itu karena ini lambat ya. Oke, nah mari kita lihat lagi kembali lagi ke time frame. Ini memperlihatkan bahwa memang sekarang sedang dalam posisi yang hati-hati ya. Biasanya kalau di trading di strategi trading di price action trading ini situasi yang harus kita hindari untuk melakukan masuk ya. Jangan ada dulu masuk di sini, sebaiknya seperti ini kalau di price action trading. Tapi kalau di Elliott Wave modern kita harus melihat lagi lebih detail. Nah, kalau adalah seperti ini maka yang kita lakukan adalah strateginya adalah seperti ini ya. Sudah terbangun saya ini adalah skenario untuk bahwa ini merupakan bangunan yang top ya sehingga ini akan reversal sehingga E-nya di atas, setelah ini akan turun ya. Bisa saja ini adalah E-nya ini adalah bangunan yang di sini ya dan ataupun di sini. Bisa saja seperti ini. Jadi bangunan E-nya ini sudah terbangun sebenarnya. Jadi kalau saya gambarkan di sini ya. Ini yang menghubungkan A terhadap C-nya. Ya, saya daily 4 jam. Kemudian ini juga sama, saya menghubungkan dari sini dari B ke D, titik D. Titik D-nya di sini, ya, titik D di sini. Sedangkan ini adalah bangunan menjadi bangunan E 1 2 3 4 5 ya seperti ini.
ya. Tapi di sini kalau kita perhatikan bangunannya seperti ini, ya. Kalau kita bicara melihat bangunan ini, maka di bangunan ini adalah bangunan kalau D-nya ini bahkan kalau seperti ini, D-nya itu harusnya di sini. Ya, sorry D. Ya kalau seperti ini harusnya di sini D-nya. Setelah itu adalah jadi ini bangunan dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini selesai ke sini ya. Sedangkan ini lagi adalah bangunan dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi saya sengaja pola ini saya bangun sebuah bangunan yang satu kesatuan. Ini disebut kalau dia lihat web modern adalah sebuah diametrik ya. Dan ini di G-nya sudah terbangun di sini. Jadi D-nya tadi seharusnya di sini. Ya. Tapi untuk memudahkan ini saya letakkan di sini. Harusnya di sini D. Ya. Dan ini adalah E. E ciri-cirinya adalah suatu titik di mana dia akan naik dulu dengan cepat seperti ini. Tapi setelah itu harusnya dia turun dengan cepat. Ya. Setelah E ini diharapkan turun dengan cepat. Nah strateginya adalah, tradingnya adalah kita baru masuk kalau time frame 4 adalah pada saat terjadi pergerakan harga yang seperti ini. Saya kasih warna berbeda, katakanlah merah. Merahnya saya kasih garis saja. Nah, jadi kalau dia harga ini bergerak turun sampai di sini, baru kalau dia sudah menyentuh bisa masuk sell. Ya, terutama kalau pergerakan harganya dia adalah pergerakan harga yang cepat ya setelah dia ini. Terutama kalau ini 100%-nya kalau dorongan terhadap diametriknya adalah sampai 100% di sini. Ya. Nah, kalau misalnya ini gagal ya. Saya tidak menyarankan untuk buy dulu karena buy di sini katakanlah kalau lihat seperti ini memang dia akan karena dia ini terbuka memang E-nya tidak menutup kemungkinan katakanlah menjadi sebuah bangun yang membesar sehingga E-nya di sini ya. Nah, begitu ya. Nah, caranya adalah pada saat bagusnya kembali yang merah ini juga. Tapi saya letakkan di sini, di topnya di sini ya. Atau yang 100%-nya ini. Nah, begitu. Saya kasih warna biru, hijau. Nah, di sini Anda silakan untuk buy. Setelah ada pergerakan harga yang sangat cepat di sini. Kalau harganya lambat naiknya, Anda jangan melakukan buy di sini. Ya. Jadi ada kalau satu saat di sini, ya, setelah ini dia bergerak dengan cepat. Walaupun ini kecenderungan ini kalau seperti ini harusnya turun lagi dulu sampai sini. Lambat baru setelah itu naik cepat. Begitu sebaliknya kalau untuk yang ini seperti sekarang ini sudah bagus ya, ada kenaikan begini. Setelah ini ada turun dengan cepat. Seperti itu ya. Jadi situasi sekarang apakah menjadi situasi buy atau sell-nya memang belum bisa kita simpulkan dengan jelas dari format ini. Karena kita perhatikan bahwa di time frame yang lebih besarnya, katakan di daily, ya, memang sedang dalam posisi situasi yang sifatnya di topnya ciri-ciri akan reversal ataupun sebuah continue. Memang potensinya adalah probability-nya lebih besar adalah memang setelah ini kalau korektif seperti ini ya, gelombang korektif seperti ini, gelombang genap seperti ini, setelah ini adalah turun ya karena di posisi di atas. Mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Jadi atau saran strategi dalam strategi inilah tunggu dulu ya. Ya. Kalau kita mau masuk sell adalah pada saat setelah ini terjadi pergerakan harga dengan bar cukup tinggi ya, cukup cepat menyentuh garis hijau ini satu, kemudian garis merah ini. Mungkin jumlah barnya sekitar 2 bar lah. Tinggi-tinggi ya gitu. Baru kalau sudah menyentuh ini kita masuk ya.
masuk ya. Masuknya saya sarankan seperti ini masuknya. Misalnya ada barnya masuk ke sini. Seperti itu. Barnya seperti ini misalnya. Ini bisa terjadi bar turun yang cepat merah, warna merah ya. Nah, Anda melakukan di sini. Ya. Anda melakukan yang namanya sell stop ya. Setelah ini ya terjadi kenaikan satu bar berikutnya katakan opennya di sini, maka setelah ini katakan sell stop di posisi sini. Nah, kalau ini berlalu dengan cepat seperti ini misalnya ya. Nah, begitu. Nah, ya. Seperti itu. Begitupun berlaku sebaliknya untuk yang namanya buy. Buy stop juga ya yang hijau ini buy stop. Ya. Sama seperti itu, cuman nanti grafiknya adalah seperti ini. Situasinya. Kalau kita mempunyai harga yang nah begitu. Nah, itu dengan cepat begitu. Baru saya stopnya di sini. Coba kita perhatikan hati-hati dengan nanti close-nya ini karena ini cukup dekat. Anda bikin taking profit misalnya katakanlah sekitar katakanlah $20 ya dari sini. Ini $20 ada tidak? Saya lihat harganya. Oh, dari sini. Nah, ya seperti sini. Oke, nggak masalah ya, Pak. Jadi nanti buy stop seperti ini. Anda 20 poin. Berbeda kalau yang sini. Yang turun ini Anda agak jangka panjang kalau jadi bearish ya. Seperti ini kalau turunnya berbeda dengan yang bullish. Ini jangkanya pembatasan pertama adalah ini satu, kedua adalah yang ini ya 161,8. Baik, saya cukupkan dulu analisa goldnya untuk hari ini sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di komentarnya. Barangkali Anda ingin meminta saya untuk menganalisa salah satu market tertentu, silakan sampaikan di komentar. Ya. Suatu kehormatan bagi saya ucapkan terima kasih bila Anda misalnya share postingan saya ini, saya ucapkan terima kasih. Ya, apakah itu di share di Facebook, di Twitter atau terserah. Oke. Oke. Sekian dan terima kasih.